Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Liu Fei. Di bawah kata-kata Xiao Yan yang dingin dan acuh tak acuh, ekspresi Liu Fei berangsur-angsur menjadi jelek. Membiarkan akademi dalam membangun ruang pelatihan hanya untuknya? Jika kata-kata ini disebarkan, kemungkinan besar sekelompok besar orang akan tertawa sampai mati. Dengan posisi Akademi Jianan di benua Douqi, lupakan tentang dia hanya seorang siswa yang dapat dianggap memiliki bakat luar biasa, bahkan kakak sepupunya Liu Qing, yang dapat dianggap cukup terkenal di akademi dalam pun tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Oleh karena itu, kata-kata yang diucapkan Xiao Yan ini tidak diragukan lagi penuh dengan ejekan yang ditujukan padanya. Seluruh area menjadi sunyi di bawah kata-kata Xiao Yan. Ada tekanan badai yang diam-diam melonjak di atmosfer, menutupi area di luar ruang pelatihan ini. Lena di samping juga telah pulih dari kata-kata Xiao Yan. Ekspresinya segera menjadi sangat gelap dan serius sehingga menakutkan. Tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan sementara suaranya yang agak serak berisi kemarahan yang tertahan berteriak, "Bocah, kamu punya nyali. Apa kau tidak tahu aturannya? Sebelum Anda mengeluarkan tantangan, Anda harus menekan bel tantangan di luar ruang pelatihan. Apakah Anda mencoba untuk menunjukkan bahwa kekuatan Anda hebat dengan menggunakan kekuatan Anda untuk mengetuk pintu seperti orang barbar?" Xiao Yan mengangkat matanya. Rasa dingin yang samar melintas di pupilnya yang hitam pekat. Jarinya menunjuk ke tombol berwarna hitam tidak jauh di samping pintu saat dia berkata dengan suara yang gelap dan dingin. Meskipun siapapun yang memiliki tinju yang lebih keras di dalam, menara penyulingan ki langit yang berkobar, akan menikmati kondisi pelatihan terbaik, jika seseorang memasuki ruang pelatihan untuk berlatih lebih awal dan ada orang lain yang ingin bergabung setelah itu, seseorang harus menekan terlebih dahulu bel tantangan di luar ruang pelatihan. Selain itu, seseorang harus memasukkan kartu kristal api ke dalamnya sebelum menekan bel tantangan ini dan energi api senilai 1 hari akan dikurangi. Selama ada seseorang yang menekan bel tantangan, orang yang berlatih di dalam ruang pelatihan secara bertahap akan merasakan heart flame berkurang. Saat heart flame melemah, orang yang berlatih akan dapat keluar dari kondisi pelatihannya tanpa menemui masalah. Ini adalah tindakan perlindungan yang dimiliki akademi dalam untuk orang yang berlatih. Namun, Lena dengan jelas mengabaikan apa yang disebut bel tantangan sebelumnya, dan sebaliknya memilih metode yang paling mudah untuk mengejutkan seseorang dalam kondisi latihannya dalam keadaan bangun, membanting pintu dengan paksa. Meskipun akademi dalam telah menggunakan bahan khusus untuk membuat pintu, jika seseorang menggunakan kekuatan besar untuk mengetuknya, suara menusuk telinga yang akan dibuat akan tetap menimbulkan gangguan bagi orang yang berlatih di dalam dan bahkan memaksanya untuk keluar. Kondisi latihannya. Inilah alasan mengapa ekspresi Xiao yang gelap dan serius saat dia keluar lebih awal. Itu juga mengapa kata-katanya sedikit kasar. Lena bodoh karena dia ditegur oleh Xiao Yan dengan cara ini. Kemarahan di wajahnya menjadi lebih padat. Karena dia terbiasa mendominasi secara normal, dia jarang peduli dengan aturan ini. Selain itu, dari cara dia melihatnya, seberapa kuat seseorang yang berlatih di level ketiga? Karena inilah dia langsung mengabaikan bel tantangan dan menggunakan metode yang paling biadab, namun paling efektif, untuk membangunkan orang yang berlatih di dalam. Lena menunjuk ke arah Xiao Yan. Dia akhirnya tertawa karena kemarahannya yang luar biasa. "Bagus, kamu memang memiliki beberapa kemampuan, tanganku gatal selama beberapa hari. Saya bisa mengendurkan otot dan tulang saya dengan baik hari ini." Saat suara Lena jatuh, kekuatan yang kuat melonjak secara eksplosif dari dalam tubuhnya. Kekuatan tekanan yang kuat menyebabkan beberapa siswa di samping secara tidak sengaja mundur beberapa langkah. Sekitar bintang 4 Douling.
sedikit lebih kuat dari Fuao. Xiao Yan tanpa ekspresi saat merasakan kekuatan dari dalam Lei Na. Namun, hatinya telah menentukan kekuatan pihak lain. Ekspresi Liu Fei di samping akhirnya sedikit pulih. Dia tidak membuka mulutnya untuk menghentikan Lei Na ketika dia melihat bahwa dia telah mengambil langkah ini menuju Xiao Yan. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak begitu sering diganggu. Hari ini, kuku lembut yang dikenal sebagai Xiao Yan ini benar-benar menusuknya sampai dia merasakan sakit. Oleh karena itu, dia secara alami senang melihat seseorang memberinya pelajaran. Kakak Lei Na, jangan menyerang terlalu keras. Jika tidak, sepupu yang lebih tua akan menyalahkan saya pada saat itu. Liu Fei melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh saat dia berbicara dengan Lei Na. Hehe, baiklah. Lei Na tersenyum dan mengangguk. Segera, dia menoleh dan memberi Xiao Yan senyuman buas. Douqi yang kuat di tinjunya dengan cepat diaglomerasi. Melihat perkelahian akan terjadi di tempat ini, orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur karena mereka takut terlibat. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi menjadi lebih suram saat dia dengan dingin menatap senyum buas di Lei Na. Dia dengan lembut menghirup udara yang agak panas dan berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar ingin bertarung. Apakah kamu takut?" Lei Na tersenyum dan melanjutkan, "Segera keluar dari ruang pelatihan ini dan minta maaf pada VR. Selain itu, Anda tidak diizinkan memasuki area pelatihan tingkat tinggi ini di masa mendatang. Aku bisa melepaskanmu jika kamu setuju dengan ini." Xiao Yan menurunkan matanya sedikit setelah mendengar ini. Dia diam-diam mengangguk, menjabat tangannya dan pil obat berwarna ungu dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia perlahan mulai diam-diam dan mengunyahnya dengan lembut. "Hei, bocah, kamu ingin mengonsumsi pil obat untuk meningkatkan kekuatanmu secara paksa." Melihat tindakan Xiao Yan, Lei Na tanpa sadar tertawa dingin. Ada sedikit penghinaan di senyum di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa aura Xiao Yan berada di sekitar aura Dadoushi dan tidak akan mampu menahan bahkan 10 pertukaran dengannya. Xiao Yan mengabaikannya dan melebarkan mulutnya. Api ungu dimuntahkan dan dia memegangnya di telapak tangannya. Lei Na terkejut saat melihat api ungu di tangan Xiao Yan. Dia segera mengernyit sedikit dan dengan dingin tertawa, "Sepertinya kamu memiliki kekuatan. Pantas saja kamu begitu sombong. Namun, kamu masih kurang jika kamu hanya ingin mengandalkan hal ini untuk mengalahkanku." Xiao Yan masih mengabaikannya. Dia perlahan membuka tangan kanannya dan nyala api berwarna hijau tiba-tiba keluar. Mengamati Xiao Yan yang memegang api ungu dengan satu tangan dan api hijau dengan tangan lainnya, beberapa kejutan akhirnya melintas di mata Lei Na. Meskipun dia adalah orang yang sombong, dia bukanlah orang bodoh. Panas yang dipancarkan dari kedua jenis api ini cukup untuk membuatnya diam-diam mulai melihatnya dengan serius. "Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi," sebuah pikiran melintas di hatinya. Tubuh Lei Na sedikit bergetar. Energi berwarna kuning tua yang terlihat dengan mata telanjang melonjak keluar. Akhirnya, itu membungkus seluruh tubuhnya. "Bocah, hari ini, aku akan memberitahumu bahwa jika kamu ingin bertahan di Akademi Dalam, akan lebih baik jika kamu tetap rendah hati." Tawa dingin Lei Na tiba-tiba dipancarkan dari gugus energi berwarna kuning. Kakinya segera menginjak tanah dengan keras saat tubuhnya menjadi seperti magical beast besar yang mengamuk, membawa angin kencang saat dia dengan kasar menyerang Xiao Yan. Xiao Yan dengan dingin melihat Lei Na datang menyerang. Angin kencang yang bertiup ke arahnya menyebabkan jubah hitam itu menekan dengan kuat di tubuhnya. Tubuh Lei Na dengan cepat membesar di mata hitam pekat itu. Wajah Xiao Yan menjadi lebih dingin. Api hijau dan ungu di tangannya tiba-tiba bertabrakan dengan hebat. Saat api bertabrakan, langkah kaki Xiao Yan sedikit bergeser satu langkah ke kiri dan secara kebetulan sepenuhnya menghindari serangan Lei Na.
Kaki Leina bergesekan dengan keras di tanah. Dia tidak menoleh. Dia membalik tubuhnya dan kaki cambuk yang mengguncang udara sampai mengeluarkan suara petir diayunkan dengan kejam ke arah kepala Xiaoyan. Tangan Xiaoyan terkatup rapat. Api hijau dan ungu di tangannya terjalin dengan cepat. Bibit api seperti percikan api yang berulang kali mendesis dan muncul. Saat dia merasakan angin tajam yang melesat ke kepalanya, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Kakinya yang sedikit gemetar menginjak tanah dengan lembut. Dalam ledakan energi, Xiaoyan, yang sedikit miring dari tanah, dengan cepat ditarik kembali di bawah kekuatan ini. Kaki Leina menginjak tanah dan tubuhnya melompat ke udara. Setelah itu, tangannya berubah menjadi cakar. Seperti elang ganas yang menyelam di mangsanya, mereka dengan cepat terjun ke arah Xiaoyan yang mundur. Xiaoyan menggunakan satu kaki untuk menginjak dinding batu di belakangnya. Menggunakan kekuatan mundur, dia sekali lagi menghindari serangan ganas Leina ini. Selain menghindarinya, sudut matanya menyapu api di tangannya. Api hijau dan ungu secara bertahap telah bergabung. Selama dia punya waktu, Angry Buddha Lotus Flame akan terbentuk. Itu juga bisa melukai musuh. Saat ini dia tidak membutuhkan pertarungan yang berlarut-larut. Untuk menghindari masalah di masa depan, dia perlu menggunakan kekuatan absolut untuk membiarkan dirinya memiliki reputasi yang menghalangi. Jika tidak, akan ada aliran orang tak berujung yang akan mengganggu pelatihannya di masa depan. Pencegah yang akan dibuat oleh Angry Buddha Lotus Flame lebih berguna daripada hal lainnya. Cakar Leina mendarat dengan keras di tanah. Gaya tajam di atasnya secara langsung menyebabkan terbentuknya benang-benang garis retak pada permukaan batu hitam yang keras. Hanya dalam waktu singkat kurang dari 2 menit, mereka melakukan lebih dari 10 pertukaran dengan satu menyerang dan satu bertahan. Kekuatan tajam dan sosok manusia yang berkedip menyebabkan pengamat di sekitarnya tanpa sadar berseru kaget. Alasan pertama mereka berseru adalah karena keganasan serangan Leina, sedangkan yang kedua adalah karena Xiao yang sebenarnya mampu bertahan begitu lama di tangan Leina hanya dengan kekuatan seorang Dadoushi. Perlu diketahui bahwa orang ini adalah bintang 4 elit dueling. Bahkan di seluruh akademi dalam, tidak akan ada lebih dari 100 orang yang bisa mengalahkannya. Rip! Serangan sengit lainnya datang sekali lagi. Kali ini, Xiaoyan, yang sedikit lebih lambat, memiliki sudut jubah hitamnya yang robek oleh Leina. Untungnya, tubuhnya tidak terluka. Melihat serangan yang telah dia rencanakan dengan sengaja untuk waktu yang lama sambil dielakkan, kemarahan di wajah Leina menjadi lebih dalam. Dia mengangkat kepalanya dan mengejek Xiaoyan yang berulang kali mengelak, "Jangan bilang kamu kelinci. Jika kamu punya nyali, lawan aku." Setelah mendengar kata-kata Leina, beberapa siswa yang mengamati di sekitar mereka tidak bisa menahan tawa pelan. Anda menggunakan kekuatan dueling untuk menindas Dadoushi dan masih meminta orang lain untuk tidak menghindar? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa orang lain itu bodoh? Namun, sama seperti siswa yang mengamati di sekitar mereka dengan tenang tertawa, Xiaoyan, yang tubuhnya telah bergerak dengan cepat, benar-benar terhenti. Wajah halus dan tampan dipenuhi dengan kedinginan saat ini. Murid hitam pekat itu dengan dingin memperhatikan Leina di hadapannya. Leina segera bersukacita saat melihat Xiaoyan benar-benar mendengarkannya dan berhenti menghindar. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan tubuhnya melesat dengan cara yang tiba-tiba meledak. Xiaoyan menyaksikan Leina menembak secara eksplosif ke arahnya dengan sikap acuh tak acuh. Tubuhnya tidak membuat gerakan sedikit pun saat tangannya perlahan terangkat. Dia menjentikkan telapak tangannya dan teratai api hijau ungu seukuran telapak tangan seseorang digantung di atasnya. Mengikuti kemunculan teratai api hijau ungu, ruang di sekitar telapak tangan Xiaoyan mulai tiba-tiba membentuk gelombang gerakan yang berfluktuasi. Semua orang melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa ruang di sana telah terdistorsi. Segera,
mereka tercengang. Leina, yang menembak secara eksplosif ke arah Xiaoyan, juga menemukan fenomena tidak biasa yang dibawa oleh teratai api di telapak tangan Xiaoyan. Ekspresi terkejut dengan cepat melewati wajahnya. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan menakutkan macam apa yang terkandung dalam teratai api itu. Ini buruk, mengingat kekuatannya, bagaimana dia bisa menampilkan teknik Dou yang menakutkan ini. Sebuah pikiran melintas di hati Leina. Dalam keterkejutannya, kakinya buru-buru mengusap tanah. Kedua tangannya meledakkan kekuatan di depannya, menggunakan gaya kebalikan dari itu untuk membiarkan tubuh penyerang depannya akhirnya berhenti. Setelah itu, dia menggunakan kedua kakinya untuk segera menarik ke belakang. Bang! Xiaoyan dengan lembut melangkah maju setelah dengan acuh tak acuh menatap Leina. Saat jatuh, ledakan energi dipancarkan dari bawah kakinya. Segera, tubuh Xiaoyan berubah menjadi bayangan hitam yang samar-samar. Itu seperti kilat berwarna hitam saat dia langsung muncul di depan Leina. Ekspresinya dingin saat dia menggunakan teratai api di tangannya untuk menghancurkan kepala yang terakhir dengan kejam. Teratai api hijau ungu dengan cepat membesar di mata Leina, menyinari wajahnya yang terdistorsi di mana keterkejutan dan kengerian hidup berdampingan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.